pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami sudah menyiapkan pertanyaan dari pemirsa Metro TV dan juga netizen untuk Anda, Pak Ilham. Siap. Ini pertanyaannya jangan Siap, kaget Pak. ya. Jadi karena seru-seru, lucu-lucu, bahkan No mungkin pertanyaannya agak nyeleneh, tapi renyah, saya jamin renyah. Kita langsung lihat ya, Pak Ilham ya. Silakan. Baik. Kita akan lihat pertanyaan dari netizen. Nah kan, kalau tadi saya nanyanya soal Jawa Barat, soal politik dan lain-lain, netizen ini nanya berat-berat gitu. yang ini bagian yang ringan. Musik dan lagu favorit Bapak apa sih kira-kira? Wah, Pak, banyak yang mau tahu ternyata musik dan selera musik dan band atau lagu favoritnya apa sih, Pak? Wah, kita mungkin ini saya punya spektrum atau apa yang saya suka itu luas sekali ya. Jadi dari musik klasik sampai dengan musik pop, rock, bahkan techno itu ada yang saya suka. Kalau klasik, Bapak dengan musik klasik kebayang. Tapi kalau musik techno, Pak, ya, atau memang. pop gitu, siapa contoh yang kalau kita lihat musik nasional ya, musik nasional, saya suka dengan misalnya Malik and the Essentials. Saya suka. Oh, oke. Dan lagu-lagunya itu selalu indah dan lagunya itu menyenangkan gitu ya. Buat saya kalau saya mendengar lagu itu harus memberi suasana yang yang positif. Kita menjadi entah terharu atau kita jadi semangat atau kita jadi positif. Jadi ada emosi lah yang didengarkan dari musik itu ya. Biarpun ada juga yang datar aja, tapi dia juga membuat suasana gitu ya. Oh gitu. Tapi buat saya musik yang saya benar-benar suka itu seperti itu. Atau yang saya juga suka itu ada grup kompos yang baru namanya atau band namanya Diskoria atau juga Marion Jola. Marion Jola. Tapi Bapak sendiri bisa main musik nggak? BCL saya juga suka. Oh gitu. Iya. Bisa main musik nggak tapi? Saya main piano. Main piano? Ya, dan saya juga bisa nyanyi, tapi gitu. Saya tidak profesional, cuma tapi saya nggak nyuruh Bapak nyanyi kok, tenang aja. Nggak siap. Nggak siap. Oke, baik. Kita lanjut ya, Pak Ilham, ke pertanyaan dari netizen berikutnya. Ayo kita baca bersama. Nah, ini berkaitan dengan background Bapak tentunya. Pak, kira-kira Indonesia bisa nggak sih bikin pesawat sendiri? Bisa atau enggak? Dan kalau tidak bisa atau bisa, apa sih kendalanya kenapa Indonesia belum punya pesawat sendiri? Nah, sebetulnya kita sudah punya dan kita sudah buktikan berkali-kali kita bisa. Jadi yang pertama kali kita buktikan kepada dunia bahwa kita bisa buat sendiri itu pada tanggal 10 Agustus tahun 95. Ya. Yang sampai saat ini kita masih merayakan tiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Hakteknas. Di situ kita merayakan penambangan perdana dari pesawat terbang N250 yang kita bersama-sama melihat penambangan perdananya tanggal 10 Agustus itu, tahun 95. Jadi kita bisa. Nah sekarang dan sudah terbukti. Sudah terbukti. Tapi perlu saya tambahkan kita sudah buat yang kedua sekarang, yang namanya N219. Itu adalah pesawat yang lebih kecil. Dia memang tipenya berbeda, tapi dibuat juga oleh perusahaan yang sama, yaitu adalah PT Dirgantara Indonesia. Dan itu penambangan perdananya beberapa tahun yang lalu, tapi saya tidak ingat kapan persisnya. Jadi in prinsip kita bisa. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah membuat, bukan saja membuat, tapi juga membuat industrinya. Industrinya adalah satu, ya kita punya kemampuan, bukan saja membuat, tapi juga mendesain, membuat, juga menjual, merawat, dan mengembangkan lanjutannya dan sebagainya seterusnya. Jadi menjadi satu industri yang berkelanjutan. Yang paling penting itu adalah punya industri, punya orangnya. Orangnya ada? Ada. Di Indonesia itu banyak orang yang punya pengalaman dan dia insinyur, teknisi, dia orang finance, karena harus juga mengerti bagaimana finance-nya, atau juga orang produksi yang mampu menjadi bagian daripada industri tersebut. Itu sudah jelas ada. Namun demikian kita harus jalan terus, nggak boleh berhenti gitu. Kalau kita berhenti nanti mereka pun yang punya kemampuan bisa lupa. Jadi ini penting kita tetap ada pekerjaan di industri itu. Itu penting sekali. Penting continuity dan konsistensi itu berkesinambungan itu penting sekali. Oke, baik. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaan dari netizen. Berikutnya, mungkin ada sekitar 2 penanya lagi nih. Nah, ini kayaknya warga Jawa Barat ya. Kalau nanti Bapak jadi gubernur Jawa Barat, apakah Bapak mau bikin aturan apa? Bapak mau bikin aturan apa sih? Mungkin yang priority. Sebagai warga Jawa Barat mungkin tahu kalau Bapak jadi gubernur, yang prioritas tuh peraturan soal apa nih Pak? Gitu. Saya kira buat saya yang prioritas adalah semua hal yang bermuara untuk kita memperbanyak lapangan pekerjaan. Itu memang nomor 1. Jadi yang tadi saya katakan terkait dengan pendidikan penting. Kita
harus ada kerjasama di antara sektor pendidikan atau sektor akademia dengan sektor industri atau ekonomi. Nah itu menurut saya perlu ada cluster. Ya. Jadi kita seolah sudah harus bukan saja mendorong, tapi juga membina, kita ikut serta dalam diskusi antar pihak sehingga itu terwujud adanya hal-hal yang menjadi manfaat untuk semuanya. Misalnya adanya kurikulum yang sesuai dengan apa yang diperlukan, atau juga yang kita perlukan juga teknologi yang kita kembangkan sendiri, dan itu memang banyak orang di akademi dia punya kemampuan, hanya saja kalau penelitian mereka itu jarang dipakai oleh industri. Nah, kalau industri memerlukan teknologi, dia lebih suka beli di luar. Kenapa enggak kita coba untuk membuat lebih banyak sendiri? Gitu. Saya tidak katakan semuanya, ada juga memang kita mungkin ada baiknya kita lebih baik kita beli karena tidak banyak yang mendapatkan manfaatnya, tapi seringkali kita harus lebih baik buat sendiri. Nah itu saya kira peraturan yang membantu ini, itu yang saya mau buat. Tapi saya juga sadari bahwasannya di sini kita harus kerjasama. Jadi yang tadi saya bilang harus dengan bupati, harus dengan wali kota, tapi juga harus dengan pemerintah pusat. Ya, tidak mungkin kita main jalan sendiri. Nggak bisa. Ini semuanya ada tugas. Jadi kita satu tim lah, kita membentuk satu tim untuk kita mencari di mana titik lemah kita, di mana harus kita perbaiki. Dari titik lemah menjadi titik temu ya Pak ya? Betul, titik temu, dari titik temu menjadi titik kuat. Titik penguatan untuk permasalahan itu. Baik. Pak Ilham, tadi kita sudah bacakan pertanyaan dari netizen, tapi ternyata pemirsa Metro TV juga ingin bertanya kepada Bapak. Boleh dong. Boleh dong, mumpung beliau ada di sini dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kita simak bersama-sama Pak, ini pertanyaan yang sudah kami rekam dari pemirsa Metro TV. Di Jawa Barat khususnya, karena kan kita sebagai mahasiswa yang sering pulangnya kadang larut malam. Nah, sedangkan di Bandung ini tuh banyak sekali gangster yang berkeliaran gitu. Jadi selebihnya nanti bagaimana ketika Pak Ilham terpilih untuk mengatasi keamanan di Kota Bandung ini? Baik. Itu sebenarnya kayaknya ini mahasiswa nih Pak ya, atau pekerja muda nih. Dari sisi keamanan, mungkin dia anggap bahwa mungkin tingkat kerawanan dari sisi kejahatan agak tinggi. Apakah ada solusi yang ditawarkan gitu? Saya kira dalam hal ini kita Bandung ya, Kota Bandung harus kerja keras bersama dengan wali kota kan ini. Ada mungkin porsi gubernur, ada porsi wali kota. Nah itu harus kita lihat bagaimana kita bagi tugas dalam hal itu ya. Yang jelas yang saya dengar itu ada banyak geng-geng motor gitu ya. Geng motor ya Pak. Kalau geng motornya produktif bantu masyarakat ini tapi ini geng motornya pelaku kriminal. Ya itu saya kira harus dipikirkan. Saya kira sebagian daripada alasan mengapa mereka menjadi seperti itu barangkali lagi-lagi soal ekonomi kan. Dia ini nggak ada pekerjaan ya, jadi sehingga dia bekerja dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan yang dimana mereka bisa berkarya, mungkin masalah itu lambat laun akan hilang gitu. Itu satu solusi. Yang lain mungkin dengan adanya sistem pengawasan yang lebih kuat. Yang ketiga mungkin kita berkomunikasi dengan mereka gitu ya, untuk mencari tahu apa yang mereka perlukan untuk kita menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Itu juga pendidikan, dia tidak cukup yang menjadi bekal mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin misalnya pelatihan gratis buat mereka. Karena geng motor mungkin pelatihannya montir gitu Pak ya kan? Misalnya bisa. Jadi, bikin usaha atau macam-macam. Atau yang kita lihat saat ini tentunya Gojek dan sebagainya. Tapi mungkin bukan itu yang mereka mau, nggak tahu ya. Tapi masih ada satu lagi. Ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Ilham. Kita simak bersama. Yang mau ditanyakan, ya mungkin ya program beliau sendiri untuk masyarakat Jawa Barat itu apa gitu. Dan termasuk untuk Kota Bandung juga. Itu. Ya terutama sekali ya untuk teman-teman kami lah, pedagang kaki lima lah. Karena memang gini, ini kan masyarakat pedagang kaki lima ini kan ya masyarakat yang berusaha untuk mendiri, untuk bangkit ya. Nah itu dia gitu kan. Nah itu bagaimana perhatian beliau untuk pedagang kaki lima itu sendiri gitu. Baik. Ini mungkin mewakili banyak pertanyaan banyak orang. Bagaimana soal nasib pedagang kaki lima gitu kan. Mungkin ada pelaku usaha mikro gitu Pak. Apakah sementara mereka ini kan bisa dikatakan menjadi buffer ekonomi dari sebuah daerah. Betul. Apa yang bisa Anda tawarkan? Nah saya kira ini banyak jawaban terhadap pertanyaan ini ya. Satu jawaban yang klasik itu selalu kita harus memberdayakan mereka dengan cara digital. Ya. Kalau kita lihat program dari Kementerian
UKM dan koperasi itu program untuk mendigitalkan UMKM itu sudah sangat maju ya, Kak. Saya kira targetnya adalah dalam waktu dekat 30 juta dari 60-an juta. Jadi setengahnya udah melek secara digital. Ya. Selain dari itu, saya kira digital itu juga sebetulnya bukan saja melek dari segi kita tahu apa yang kita harus lakukan, tapi kita juga ada macam inklusivitas. Jadi kalau kita semula susah untuk mendapatkan pinjaman uang, Ya. itu dengan digital itu lebih mudah. Namun demikian itu juga bisa menjadi jebakan. Seperti kita tahu pinjol kan Banyak, masalah. ya. Ya, jadi literasi digital itu mengajarkan juga bagaimana kita harus berperilaku untuk menggunakan teknologi itu untuk satu kebaikan atau keuntungan, tapi bukan masuk ke dalam jebakan tersebut. Ya. Selain dari itu, saya kira akses ke pasar itu sering menjadi masalah. Jadi informasi. Tapi bagi kaki lima itu kan mereka sebetulnya bisnisnya dari segi bisnis modelnya sederhana. Ya. Jadi berada di satu tempat. Dan pasarnya mungkin juga lingkungan sekitar situ, Pak. Ya. Dan untuk menutup wawancara dan obrolan kita yang menarik ini, Pak Ilham Habibie, dari semua yang kita udah bahas, beberapa solusi yang coba Anda tawarkan, Anda mencoba memahami permasalahan di Jawa Barat. Bolehkah dikasih semacam closing statement, mungkin juga untuk meyakinkan pemilih Anda di Jawa Barat, gitu, mengapa harus Ilham Habibie untuk Jawa Barat? Oke. Pertama, yang saya sebagai Ilham Habibie mau lakukan untuk Jawa Barat, mendorong Jawa Barat menjadi ujung tombak Indonesia Emas. Dengan adanya teknologi, inovasi, industri, SDM yang mumpuni dan berbudaya, itu kita menjadi bagian dari Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif. Ini kreativitas sudah ada di dalam masyarakat Jawa Barat, tapi kita harus arahkan sehingga dia menjadi inovatif dan produktif. Saya kira saya sebagai seorang yang punya latar belakang saya pengalaman dalam bidang-bidang seperti itu cukup untuk saya bisa menjadi pimpinan untuk mendorong hal itu. Memang Jawa Barat bukan saja mengalami masalah ini, ada juga masalah-masalah lain. Tapi masalah lapangan pekerjaan buat saya adalah, kalau kita lihat ya, polling masyarakat, kita tanya masalah apa yang Anda alami, itu masalah ekonomi, masalah lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat Gen Z, betapa susahnya mendapatkan pekerjaan. Itu. Jadi kalau kita fokus ke situ, trickle down effect. Jadi banyak snowball, banyak hal-hal lain itu lebih mudah dipecahkan. Saya tidak katakan otomatis terpecahkan, tapi akan lebih mudah karena masalah ekonomi itu penting sekali kita perhatikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ilham Habibie untuk diskusi kita yang menarik dan juga semoga bermanfaat untuk pemirsa kami, terutama warga Jawa Barat ini, untuk mengenali profil Anda lebih jauh. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Mbak untuk perjuangannya di dunia politik dan terutama di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri. Kita jumpa di Special Dialog berikutnya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.